Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amma ba'du. Kita bertemu lagi di mata pelajaran seni budaya. Ya, sudah tidak terasa pertemuannya kita sudah masuk ke pertemuan ke-7. Ya, harusnya kita pertemuan ke-8 karena kita pernah libur satu hari. Jadi kita lanjut saja ya, walaupun tertinggal satu pertemuan ya. Kita sudah masuk ke seni musik, yaitu menyanyi secara unisono ya. Ibu tunggu tugasnya yang kemarin itu sudah termasuk ke dalam ulangan ya, menggambar terakhir tuh yang pilih salah satunya, menyanyi secara unisono. Oke, sekarang kita sudah beda bab lagi ya nak ya. Baik, bernyanyi secara unisono di sini ya. Unisono, kata tidak tertulis O-nya ya. Menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri ya, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang. Berarti bernyanyinya secara grup begitu ya. Nah, dengan satu suara. Biasanya kalau paduan suara itu kan ada suara 1, suara 2, suara 3. Atau pembagian suara, misalkan ada sopran, ada tenor, ada sopran, ada mezzo sopran, ada alto, itu untuk perempuan. Kalau laki-laki tenor ya, kemudian bariton dan juga bass. Oke, baik, sebelumnya anak-anak silahkan siapkan buku dan juga pulpennya, boleh dicatat karena di sini mungkin tidak semuanya ada di buku, jadi kalian bisa catat terutama nanti judul-judul lagunya ya. Di sini jadi menyanyi secara unisono itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu orang, tetapi dilakukannya oleh beberapa atau sekumpulan orang dengan satu suara ya, begitu. Jadi tidak ada pembagian suara ya. Pada saat bernyanyi unisono dibutuhkan kerjasama dan saling peduli sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Jadi tidak boleh egois ya. Jadi dalam bernyanyi unisono ini tidak bisa dia beda sendiri begitu ya, serempak, harus disamakan satu suara. Oke, bernyanyi secara unisono hanya menggunakan melodi pokok saja. Lagu yang bisa dinyanyikan secara unisono biasanya seperti lagu mars ya, kemudian lagu modern seperti pop, lagu wajib, lagu daerah dan sebagainya. Sebetulnya masih banyak ya, tapi diantaranya biasanya lagu mars atau himne atau lagu pop, lagu wajib dan juga lagu-lagu daerah ya. Gitu. Di sini berikut lagu daerah yang bisa dinyanyikan secara unisono. Kenapa O-nya tidak ke bawah terus ya? Unisono ya. Oke, kalian bisa catat nama-nama lagunya. Yang pertama Ambon Manise. Ya, daerah asalnya Maluku, kemudian Ampar-Ampar Pisang, Kalimantan, Anak Daro, Sumatera Barat, kemudian Anak Kambing Saya, Nusa Tenggara Timur, kemudian Anak Kukang, Sulawesi Selatan, Anging Mamiri, Sulawesi Selatan, Anju Ahu, Sumatera Utara, Apuse, Papua, kemudian Ati Raja, Sulawesi Selatan, Ayam dan Lapeh, Sumatera Barat ya. Oke, ini nama-nama lagu-lagu daerah. Kemudian selanjutnya lagu nasional ya. Sebetulnya lagu nasional banyak. Kalau kalian punya referensi atau buku tentang lagu-lagu wajib dan juga lagu-lagu daerah, itu lebih bagus. Kalian bisa pelajari di rumah ya. Ini bisa dinyanyikan dengan hanya satu suara saja ya. Bisa tidak dinyanyikan dengan perorangan ya. Sebetulnya yang kalau berdasarkan pengertiannya lebih bagus dinyanyikan secara bersama-sama karena dilihat dari paduan suaranya. Jadi dia hanya satu suara saja unisono itu. Karena sekarang sedang WFH ya, mungkin bisa dinyanyikan oleh kalian sendiri dengan satu suara, itu boleh ya. Oke, nama lagu wajib dinyanyikan secara unisono dan penciptanya pertama Indonesia Raya. Ya, ini harus tahu nih. Masa kalian sudah kelas 7, Indonesia Raya siapa penciptanya? Itu W.R. Supratman ya. Ini harus tahu Indonesia Raya dan harus hafal lagi. Masa anak Indonesia tidak hafal lagu kebangsaannya sendiri? Satu nusa, nah, satu bangsa, satu bahasa kita. Oke, ini penciptanya siapa? El Malik ya. Kemudian bendera merah putih itu Gusud ya.
Kemudian Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Oke, ini siapa penciptanya? Proharsudarno. Ya, masih banyak lagi sebetulnya, Bhinneka Tunggal Ika, LB Sitompai, Indonesia Pusaka, Ismail Marzuki, Padamu Pahlawan, C. Simanjuntak, Halo Halo Bandung, ya, Ismail Marzuki juga, Maju Tak Gentar, ya, C. Simanjuntak, Padamu Negeri, Bu Kusmini, kemudian dari Sabang sampai Merauke, Kusmini juga, Berkibarlah Benderaku Ibu Su, dan Mengheningkan Cipta Prawit, ya. Nah, masih banyak lagi sebetulnya. Jadi kalian bisa cari lagi referensinya, ya. Oke, baik, ini sekilas. Sekarang masuk ke teknik vokal, ya. Enak kalau misalkan kita pertemuan mah ya, kalian biasanya Ibu suruh untuk berdiri. Jadi kita akan melakukan teknik-teknik vokal yang baik itu seperti apa. Pertama, intonasi. Ya, intonasi itu mengandung arti ketepatan suatu nada. Bunyi nada yang tepat menghasilkan suara jernih serta enak didengar. Untuk membentuk intonasi yang baik diperlukan pertama pendengaran yang baik. Iya, feeling namanya. Jadi kalau kalian mendengarkan sebuah musik nih ya, alunan sebuah musik, ya, Indonesia, maka Indo, jangan Indonesia, beda ya. Oke, Indonesia tanah air B, itu menyimpang. Ya, tapi yang benar Indonesia tanah air beta. Oke, Pusaka abadi nan jaya. Contohnya seperti itu. Jadi pas ya, intonasinya itu pas ketepatan suatu nada. Oleh sebab itu jikalau kalian mendengar instrumennya itu pendengarannya harus baik ya, maka feelingnya harus baik. Kemudian kontrol pernapasan ketika bernyanyi itu, ingat biasanya bernyanyi itu menggunakan pernapasan diafragma yang paling bagus. Maka bahunya tidak boleh ketika menghirup udara naik ya. Jadi cukup ini diam. Ya, kemudian rasa musikalitasnya. Ya, intonasi pertama. Oke, baik, lanjut. Artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi sehingga mampu menciptakan atau membentuk suara yang jelas, nyaring, bahkan supaya suara dihasilkan menjadi indah. Faktor-faktor yang dapat diperhatikan dalam mendapatkan artikulasi, yang pertama adalah sikap badan. Iya, bernyanyi itu tidak bisa dengan duduk. Boleh duduk, tapi posisi badannya harus tegap. Yang lebih bagus lagi berdiri. Karena kenapa? Nyanyi duduk itu sebetulnya engap, capek. Ya, begitu. Yang lebih enak itu berdiri, sikap badan. Ya, sikap badan berdiri rileks. Kemudian posisi mulutnya A, I, U, E, O-nya 3 jari. Jadi 3 jari itu sudah masuk. Ya, begitu. Tidak ada penyanyi ketika bernyanyi itu ya, dia tidak dibuka mulutnya. Pasti dia membuka mulut ya, tidak diham-ham saja ya. Pasti dia membuka mulutnya. Kemudian latihan vokalisasi, vokalizi A, I, U, E, O. Nah, itu latihan vokalisasi. Kemudian teknik pembentukan bunyi vokal, teknik pembentukan bunyi konsonan ya. Jadi artikulasi. Jadi yang jelas Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Oke, nyambung ke prasering. Adalah pemenggalan kata. Musik menjadi bagian-bagian yang pendek tetapi tetap mempunyai kesatuan arti. Tujuan prasering di sini adalah agar dapat memenggal kalimat musik lebih dapat sesuai dengan isi kalimat. Nah, ini prasering ini berkaitan dengan lirik ya. Jadi pemenggalan kata Indonesia ya, bukan Indonesia tanah air beta. Gak nyambung ya. Jadi harus pemenggalan katanya itu indah dan juga artinya itu tidak terpotong begitu. Indonesia tanah air beta, gitu ya.
Ya, Ibu contohkan saja lah, yaitu tentang Indonesia Pusaka gitu ya. Kemudian pembawaannya. Pembawaan adalah cara menampilkan suara yang sesuai dengan menginterpretasi lagu. Ya, yang pertama tanda tempo. Tanda tempo itu ada 3 ya. Jadi kecepatan lagunya ada yang temponya lambat, largo, ada gio disebutnya. Kemudian tempo sedang, ini harus dihafalkan ya, biasanya suka ada di ulangan-ulangan. Tempo sedang andante moderato. Kemudian tempo cepat allegro, presto, dan march. Biasanya march kan menggunakan tempo cepat ya. Contohnya berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Cepat kan? Ada lagi yang lambat, contohnya tanah airku misalkan ya, tanah airku, atau yaitu Indonesia Pusaka ya. Kemudian apalagi ya yang temponya sedang, temponya sedang banyak ya. Kalian bisa membedakan antara tempo lambat, tempo sedang, dan juga tempo cepat ya. Alat pengukur tempo disebut metronome ya, biasanya ada di keyboard, biasanya ada tuh ya. Kemudian yang kedua, tanda dinamik, tanda yang menunjukkan keras lembutnya lagu. Jadi dinamik lembut ya, ada 3 juga, dinamik lembut, dinamik sedang, dan juga dinamik keras ya. Dinamika biasanya menunjukkan kelembutan ya. Contohnya dalam lagu Indonesia Raya, Indonesia ya, biasanya begitu kan, tanah airku, tanah tumpah darahku, yaitu keras dulu. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Nah, di tengah-tengahnya biasa lembut. Hiduplah tanahku, hiduplah negarku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Ya, di sana lembut biasanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, tapi dengan tetap keras ya, karena Indonesia Raya itu kan lagu bersemangat ya. Kemudian perubahan dinamik antara lain yaitu crescendo ya, crescendo, descrescendo. Kalau crescendo makin keras, misalkan lagunya dari makin keras ke makin lembut ya. Ada crescendonya, ada descrescendonya. Baik, itu untuk seni musik ya. Kemudian irama dan juga birama, gerak jalannya bunyi atau suara di dalam musik yang mengikuti pola. Irama dan birama berhubungan erat dan tidak terpisah satu sama lain, tetapi yang paling penting adalah irama ya. Irama dan juga birama, biasanya biramanya berapa? 4 per 4 ya, berarti 1, 2, 3, 4 seperti Indonesia Raya. Kalau yang cepat biasanya 2/2 ya, 1, 2, 2, 1, 2, itu biasanya digunakan untuk dirjen ya. Dan di sini teknik pernapasan ya, sebetulnya di buku juga sudah ada, nanti kalian bisa lihat lebih lanjutnya lagi. Teknik pernapasan itu ada 3, teknik pernapasan dada, teknik pernapasan perut, dan teknik pernapasan diafragma. Biasanya seorang penyanyi itu bisa mengkombinasikan ketiga-tiganya, karena ketiga-tiganya sebetulnya digunakan untuk bernyanyi, tapi yang paling panjang itu biasanya digunakan, yang paling bagus teknik pernapasan diafragma ya. Teknik pernapasan dada itu adanya dia itu sudah ada sejak zaman Rinainse di bangsa Romawi ya, Spanyol dulu lagu penyanyi-penyanyinya. Tapi kebanyakan pernapasan dada itu mudah engap ya, jadi dia itu menggunakan hanya suara yang keluar dari pita suara saja ya, engap biasanya. Kalau untuk pernapasan perut sebetulnya enak, tapi ya itu dia ada tapinya lah. Pernapasan diafragma mungkin yang paling bagus untuk bernyanyi, tapi yang paling bagus lagi seorang penyanyi itu bisa mengkombinasikan bagaimana dia menggunakan pernapasan dada, menggunakan pernapasan perut, dan juga menggunakan pernapasan diafragma. Cukup anak-anak mengetahui teknik pernapasan itu ada 3 ya, begitu. Lihat saja di LKS, baca-baca lagi, oke? Oke, tugasnya di sini hafalkan lagu wajib nasional beserta penciptanya yang tadi ya. Lebih banyak lebih bagus, sebetulnya tidak usah banyak-banyak, 10 juga sudah cukup ya. Kemudian buatkan sebuah video hafalannya ya.
Kapan Mi dikirimnya? Seperti biasa ya. Kapan Bu dikirimnya? Nanti lewat link ya, begitu. Nah, tapi di sini nyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang terdapat pada materi yang sedang kita pelajari, kemudian buatkan videonya ya. Jadi salah satu lagu wajib aja, nggak usah dua-dua ya, satu saja. Mau Indonesia Raya doang mangga ya, mau satu Nusa satu bangsa saja silahkan ya. Kirimkan tugas tersebut melalui status Instagram kalian dan kalian tandai ibu. Sebetulnya ya lebih agar kalian tidak terlalu menyimpan banyak memori dan ibu juga susah untuk mendownloadnya ya. Sebetulnya link juga enak sih, jadi kalian tugas kalian tuh terlihat di Google Form. Tapi kalau yang punya Instagram ya bisa follow ibu ya, atau tidak di follow pun tidak apa-apa, tandai saja @veniatma ya, begitu, tandai saja @veniatma ya. Di add dulu boleh, nanti ibu konfirmasi, kemudian kalian bikin status kalian bikin video, kemudian video tersebut dijadikan status, tandai ibu. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya Instagram pun tidak usah memaksakan ya. Kalian bisa kirim lewat link, nanti linknya ibu kirim ulang ya, biasa seperti biasa. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa tatap muka lebih cepat ya, karena sebetulnya kalau nyanyi itu banyak kirim video, ibu juga sulit ya. Mudah-mudahan kita cepat-cepat bertemu ya, begitu, agar pembelajaran kita bisa langsung face to face. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.